Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam program Figur. Dan apa kabar saudara pada saat ini? Ya, semoga tetap baik ya, tetap sehat, tetap kuat iman, dan selalu diberikan jalan keluar ketika kita menghadapi kesulitan atau kesukaran di tengah-tengah dunia ini. Saudara, program Figur ini hadir untuk menolong orang-orang Kristen, menolong kita semua, agar kita mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah lebih baik lagi. Kalau selama ini kita kenal Dia sebagai Sang Juru Selamat yang mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi melalui pelajaran ini kita juga diajarkan untuk mengenal Dia lebih baik lagi tentang jati dirinya, tentang kerinduan-kerinduannya terhadap kita, dan tentang pengajaran-pengajaran serta apa saja yang dilakukan selama Dia ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga melalui pelajaran ini, iman kita dikuatkan, kasih kita kepada Tuhan semakin meningkat, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dari studio saya sampaikan, selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merupakan sebuah misteri bagi para murid pada saat itu, ketika mereka menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus. Memang sudah menjadi sebuah kelaziman di daerah Israel atau di Yahudi, ada orang-orang yang tampil sebagai pengajar-pengajar, sebagai orang-orang yang disebut sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan. Dan setiap orang memiliki pengikut. Misalnya Yohanes Pembaptis, dia juga memiliki pengikut. Orang-orang Farisi, guru-guru itu juga punya memiliki pengikut. Dan Yesus juga memiliki pengikut. Dan bagi para murid, tentunya menjadi sebuah kebahagiaan karena bisa menjadi murid dari seseorang yang menamakan dirinya Yesus. Dan mereka tahu dia lahir di mana, dia besar di mana, dan juga mereka tahu siapa orang tuanya dan keluarganya. Karena ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya dalam pelajaran yang beberapa waktu yang lalu, saya sudah mengajak kita belajar tentang siapakah Yesus. Yesus ingin tahu agar murid-muridnya mengenal Dia lebih dalam lagi. Karena itu dia mengajukan pertanyaan, menurut kamu aku siapa? Pada saat itu Petrus bangkit dan berkata, engkau adalah Mesias, yang artinya yang diurapi, yang diutus, yang akan menyelamatkan atau membebaskan orang Israel dari penjajahan atau perbudakan, atau Sang Juru Selamat. Nah, pada saat ini kita akan belajar lagi saudara, kita akan mengupas lagi, ada misteri-misteri yang perlu kita ungkapkan. Sehingga sebagai pengikut-pengikut Kristus, mata rohani kita semakin jelas melihat kepada Kristus yang kita sembah, yang kita puja. Sehingga kita tidak menjadi orang yang malang, orang yang rugi. Sudah ikut, sudah tinggalkan semuanya. Ternyata Yesus ini cuma begitu aja. Karena apa? Karena kita nggak kenal Dia dengan lebih baik. Sehingga kadang-kadang kita tinggalkan lagi Yesus, kita melupakan Dia. Kita anggap Dia salah satu guru saja. Dia salah satu pengajar yang berpengaruh. Dia seorang nabi yang memang bisa membuat tanda-tanda ajaib. Sehingga kita anggap sama saja dengan yang lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah seperti itu? Tentu tidak. Mari kita lihat, ada bagian yang kita akan ungkapkan, yang Alkitab ungkapkan kepada kita tentang jati diri siapakah Yesus. Di dalam Markus pasal yang ke-9, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8. Kita akan baca. Saya akan baca untuk kita. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu.
Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah kejadian yang dialami oleh para murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Rasanya 3 orang tidak mungkin sepakat ya untuk dia menipu, karena mereka mengalami. Petrus melihat, Yakobus melihat, dan Yohanes melihat. Apa yang dilihat? Sebuah pemandangan yang tidak lazim bagi mereka. Sesuatu yang di luar pikiran mereka. Yang selama ini Yesus bersama-sama dengan mereka, ya, makan bersama-sama, melayani bersama-sama, dan Yesus selalu mengajar tentang banyak hal kepada mereka. Dan saat ini mereka begitu kagum, bercampur takut. Karena apa? Ada kemuliaan yang luar biasa yang mereka alami, yang mereka lihat. Apa yang mereka lihat ketika mereka naik, dikatakan ke sebuah gunung yang tinggi. Mereka sendirian saja di sana, artinya Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dikatakan di sini, di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Artinya berubah rupa ini bukan menjadi sesuatu yang aneh begitu. Tetapi ada sesuatu yang menyelimuti, ada kemuliaan, ada cahaya yang luar biasa. Yang dikatakan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Bahkan dikatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Artinya mencuci, membuat atau menghasilkan sebuah produk yang demikian luar biasa. Jadi pakaiannya dikatakan di sini apa? Berubah rupa di depan mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Ada pemandangan yang luar biasa yang membuat mereka kagum, bahkan takut, saudara. Karena ini tidak pernah mereka alami. Yesus menunjukkan kemuliaannya kepada mereka. Sedikit demi sedikit dia menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Dalam pelajaran-pelajaran yang lain sudah saya sampaikan. Orang-orang di daerahnya sendiri, di Nazaret, di kampung halamannya, menolak Yesus. Kecewa kepada Yesus. Karena mereka melihat Yesus hanya sebagai anak seorang tukang kayu, Yusuf dan Maria. Bahkan dikatakan keluarganya juga dikenal. Siapa dia ini? Kok berani-beraninya mengajar? Tetapi saudara, Yesus memang tidak mau menunjukkan, tidak emosional. Kalau kamu gak percaya, sekarang saya buktikan siapa saya yang sebenarnya. Tidak emosi begitu dia. Tetapi dia tidak perlu menunjukkan kepada dunia karena dia tidak butuhkan itu semuanya. Jadi kebenaran tidak perlu menunjukkan dirinya sebagai kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran. Emas tidak perlu bilang saya ini emas loh. Saya ini emas. Emas murni 24 karat. Tidak perlu bilang begitu. Emas 24 karat ya tetap emas 24 karat. Tidak akan ada perubahan. Tidak perlu disampaikan. Karena itu menjadi jati diri. Dan Yesus tidak perlu juga emosi ketika dia ditolak. Tetapi kepada beberapa murid pilihannya, dia menguatkan mereka, meneguhkan mereka siapa dia yang sebenarnya. Bahkan dikatakan di depan mereka berubah rupa, menjadi penuh dengan kemuliaan. Dan satu kalimat yang sangat penting yang mereka dengar. Ketika mereka diliputi oleh awan, dikatakan maka datanglah awan menaungi mereka. Menaungi karena mereka ada di atas gunung, tentunya juga panas ya. Kita nggak tahu apakah ada pohon-pohon di sana, tapi yang jelas dikatakan di sini, datanglah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara. Apa suara yang didengar? Suara geledek, petir? Tidak. Yang didengar adalah kalimat ini. Kalimat yang menguatkan dan meneguhkan kita semua.
Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita nggak tahu suara dari mana, tapi mereka mendengar dan menyaksikan, memberi kesaksian. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Memberikan peneguhan kepada para murid bahwa Yesus bukan hanya anak seorang tukang kayu. Yesus bukan hanya seorang nabi atau manusia biasa, tetapi dia adalah sang pencipta ini. Dan dikatakan, dengarkanlah dia. Jadi apa yang dikatakan kita harus dengarkan. Dia patut diikuti, patut didengarkan. Tapi memang dunia tidak selalu mau menerima dia. Bahkan banyak yang mengejek, menolak, menjelek-jelekan, dan sebagainya. Bahkan disalibkan. Tetapi kepada para murid diperdengarkan, dengarkanlah dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kemuliaan yang dinyatakan oleh Yesus kepada para muridnya dan juga dinyatakan kepada kita pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ketika saudara percaya kepada Yesus, itu bukan percaya kepada manusia, saudara. Bukan percaya kepada nabi, tetapi percaya kepada dia yang diutus oleh Allah. Percaya kepada dia yang adalah Tuhan itu sendiri. Karena dikatakan Bapa dan aku itu satu. Adik percaya kepada yang menciptakan alam semesta ini. Sehingga tidak ada keraguan bagi kita untuk mengiring dia. Karena apa? Misteri sedikit demi sedikit diungkapkan kepada kita melalui firman-Nya. Agar apa? Agar iman kita dikuatkan. Agar kita jangan mendengarkan yang lainnya. Karena dikatakan sini, dengarkanlah dia. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau dia dikatakan bahwa di dalam aku engkau diselamatkan, di dalam aku engkau mendapatkan jalan keselamatan atau hidup yang kekal, dengarkanlah dia. Karena dialah satu-satunya yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Kiranya iman kita dikuatkan dan keyakinan kita semakin diteguhkan untuk terus mengikut dia di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kemuliaan hanya bagi dia selama-lamanya. Jika saudara rindu untuk mengenal dia lebih dalam lagi, silahkan. Mungkin mengirimkan pertanyaan atau bertanya sesuatu melalui surat dan kirimkan ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Atau bagi saudara yang memakai handphone atau HP, silakan SMS ke 081 333 777 386. Saya Yohanes mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Percaya saja.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.